Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati dengan standbook A1Q121045. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi terkait macam-macam anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, A. Tunanetra adalah sikap istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi jadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilangnya atau berkurangnya fungsi indera penglihatan, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Ciri-ciri kondisinya yaitu: pertama, ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang yang dapat melihat. Yang kedua, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. B. Tunadaksa atau gangguan gerak adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang sendi, dan otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ciri-cirinya yaitu: yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, dan lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam bergerak, tidak sempurna, tidak lentur, dan tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, atau lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Yang ketujuh, hiperaktif, tidak dapat tenang. C. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Ciri-ciri tunagrahita: yang pertama, duduk, berguling, merangkak, dan berjalan lebih lambat daripada anak seusianya. Yang kedua, berbicara terlambat daripada anak seusianya dan mengalami kesulitan berbicara. Yang ketiga, kesulitan mengingat sesuatu. Yang keempat, kesulitan memahami aturan sosial. Yang kelima, kesulitan memecahkan masalah. Yang keenam, kesulitan berpikir logis. Yang ketujuh, gangguan keterampilan motorik sehingga sulit melakukan hal dasar seperti mengganti baju, pergi ke toilet, dan juga makan. Yang kedelapan, gangguan kecemasan. Yang kesembilan, masalah perilaku seperti emosi yang meledak-ledak. Kesepuluh, kesulitan menghubungkan tindakan dengan konsekuensinya. D. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengar sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Ciri-cirinya: yang pertama, tidak mampu mendengar, yang kedua, terlambat perkembangan bahasa, yang ketiga, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, dan yang keempat, kurang tanggap bila diajak berbicara. Tunalaras adalah gangguan atau kelainan tingkah laku seorang anak karena kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat lebih mengenal anak ini dengan sebutan anak nakal. Ciri-ciri anak tunalaras yaitu: satu, yang mengalami gangguan perilaku. Kedua, mengalami kecemasan dan menyendiri. Ketiga, anak yang kurang dewasa. Yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi. F. Bisu atau disebut pula tunawicara dan gangguan bicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Adapun ciri-cirinya yaitu: pertama, berbicara keras dan tidak jelas. Kedua, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Yang ketiga, telinga mengeluarkan cairan. Yang keempat, menggunakan alat bantu dengar. G.
G. Anak berbakat. Gifted ditunjukkan untuk anak didik atau siswa yang memiliki kemampuan akademis secara umum yang tinggi, yang ditandai dengan didapatnya skor IQ yang tinggi pada pekerjaan tes kecerdasan inteligensi, sedangkan berbakat adalah kebalikannya. Jadi kalau gifted itu ditunjukkan untuk kemampuan akademis secara umum, sedangkan talent ditunjukkan untuk berkemampuan unggul seperti bidang akademik khusus dan bidang non-akademis. Ciri-ciri anak berbakat: yang pertama, membaca pada usia lebih muda; yang kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak; yang ketiga, memiliki pembendaharaan yang luas; yang keempat, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat; yang kelima, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. H. Specific Learning Disability atau anak yang mengalami kesulitan belajar. Bukan berarti anak Anda tidak cerdas dan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menerima pelajaran yang diberikan. Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengelola, dan menganalisis atau menyimpan informasi sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademisnya. Ciri-cirinya: agak susah melafalkan sesuatu, lambat berbicara, sulit mengingat hal-hal dari film atau sesuatu yang ia sukai, mengalami kesulitan untuk belajar huruf-huruf dasar alfabet, sulit membedakan kata-kata. H. Slow learning dengan adalah istilah untuk mendeskripsikan seseorang anak yang memiliki keterampilan akademik memadai untuk belajar, tetapi pada tingkat dan kedalaman di bawah rata-rata dari anak-anak sebayanya. Ciri-cirinya: yang pertama, keterampilan membaca. Beberapa pakar menyebut anak lambat dalam menunjukkan kemampuan membaca mengalami dileksia. Kedua, keterampilan menulis selain membaca juga dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam menulis. Keterampilan berhitung, anak Sulani mengalami kesulitan dalam berhitung. Keempat, keterampilan nonverbal. Yang I, autis atau autis spectrum disorder merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Hingga kini penyebab autis tidak diketahui secara pribadi. Ciri-ciri anak autis yaitu: pertama, kesulitan komunikasi; yang kedua, gangguan dalam berhubungan sosial; yang ketiga, gangguan perilaku. J. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD merupakan gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit untuk memerhatikan, hiperaktif, dan impulsif. Kondisi tersebut nantinya dapat mempengaruhi proses belajar dan cara bersosialisasi. Ciri-ciri anak ADHD biasa terjadi seperti hiperaktif, perilaku impulsif, kesulitan fokus. Anak-anak dengan ADHD mungkin mengalami kesulitan untuk duduk diam, mengikuti petunjuk, menyelesaikan tugas rumah atau sekolah. Gejala ADHD pada anak biasanya dimulai sebelum usia 12 tahun. Bahkan pada beberapa anak sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Adapun gejala yang pertama, anak banyak melamun; kedua, anak pelupa; ketiga, anak gelisah; keempat, terlalu banyak bicara; kelima, anak membuat kesalahan ceroboh; dan keenam, anak sulit menahan godaan. K. Tunaganda. Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat di atas dengan satu program pendidikan khusus untuk satu kelainan, melainkan harus didekati. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.